Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Jumpa lagi di channel Petani Malang Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini, dulur? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan bahagia selalu, dulur. Amin ya robbal alamin. Oke, dulur. Jadi pada kesempatan video kali ini, dulur, saat ini saya ada di lahan kedua saya, dulur, di kebun cabai rawit kaliber yang total populasinya 5.500 pohon. Jadi untuk sekedar informasi, dulur, di lahan yang kedua ini itu saya tanam 2 kloter, dulur. Yang kloter pertama itu sudah berusia 120 harian ya, dulur, dan sudah melakukan pemetikan 2 kali, dan akan yang ketiga esok hari, dulur. Untuk yang sudah panen, dulur, itu total populasinya 3.500 pohon. Dan yang masih belum panen itu total populasinya 2.000 pohon, dulur. Akan tetapi kondisi tanaman kita yang 2.000 pohon itu kondisinya masih cukup mengenaskan ya, dulur. Batangannya masih kurang besar, masih terlalu kecil, daunnya juga kurang lebat dan juga kurang sehat, dulur. Ya karena itu, dulur, lika-likunya seorang petani, dulur. Saya mengerjakan 2 lahan itu dengan sendiri, dulur, tanpa mengerjakan orang lain, mulai dari penyepraian, pengocoran, pokoknya sendiri, dulur. Ya mungkin saya minta bantuan orang lain itu kalau di pemasangan ajir, kemudian dan juga pemetikannya cabai ya, dulur, pemetikan cabainya, dulur. Ya mungkin itu saja, dulur, sama mungkin pembersihan rumput ya. Tetapi untuk perawatannya itu saya rawat sendiri, dulur. Dan alhasil kondisi cabai rawit saya yang 2.000 pohon itu kurang sehat, dulur. Bisa dilihat, dulur, ini rumputnya masih cukup banyak di bawah ya, dulur. Kemudian untuk daunannya ini sudah mulai sembuh, dulur. Kemarin itu terserang trip yang cukup parah, dulur. Kemudian saya spray pakai Abamectin, kemudian saya rolling pakai Imidacloprid, kalau nggak salah 4 kali, kalau nggak 3 kali. Saya rolling ya, berturut-turut 4 hari sekali, dulur. Alhamdulillah sekarang daun-daunannya mulai sehat kembali ya, dulur. Kemudian sebenarnya untuk pangkal batangnya, dulur, itu sudah cukup besar ya, dulur. Ini juga. Nah, dan tunas-tunasnya udah mulai cukup banyak, dulur. Akan tetapi karena kurang perawatan, jadi ya kayak kurang gemuk, dulur. Nah ini bahkan ada yang masih belum saya berikan ajer, dulur. Dan itu yang sudah mulai panen ya, dulur. Kita akan melakukan pemetikan esok hari, dulur. Ini yang total 3.500 pohon. Dan yang di sini ini total 2.000 pohon, dulur. Dan ini kurang kerawat. Contoh ini juga, dulur. Untuk usianya sendiri, dulur, dengan yang sudah panen itu selisihnya sebenarnya 30 hari, dulur. Tapi perbedaannya sangat jauh, dulur. Ini harusnya sudah mulai banyak buahnya, tapi ya masih ada 1-2 ya, dulur. Kan tetapi bakal bunganya juga double-double, dulur. Karena ini habis saya spray dengan menggunakan Maxigrobe dan juga Fukia, dulur, Fukia ya. Ini bahkan belum semuanya kita pasang aja, dulur. Bahkan rumputnya juga masih belum kita lakukan penyiangan, dulur, atau pembersihan rumput. Ini contoh lain, dulur. Untuk tunas daunnya sudah mulai sehat ya, dulur, karena kita rutin spray, dulur. Jadi, dulur, di video kali ini saya akan berbagi, dulur, bagaimana caranya memperbaiki tanaman cabai yang rusak, dulur. Yang kemarin sebenarnya tanaman cabai ini lebih parah lagi, dulur. Daunnya ini banyak yang terkena busuk daun seperti ini ya. Hampir keseluruhan, dulur. Akan tetapi sudah mulai sembuh karena sering kita setiap penyepraian ya, kita berikan obat-obatan berbahan aktif tembaga hidroksida, dulur. Atau kalau mereknya saya pakai Kopsid 77. Untuk yang bagian sini sudah kita berikan ajer, tapi juga masih belum kita berikan penalian ya, dulur, atau salaran. Ini, dulur, ini sepertinya mulai ada lagi ya tripnya, dulur. Daunnya agak mengkerut-mengkerut. Nah setelah ini nanti kita akan spray juga, dulur. Langsung kita kocor, dulur. Nah ini sisa-sisa dari busuk daun, dulur.
Nah, ini akan saya rawat lagi dulur dari awal. Ya semoga saja nanti bisa pulih kembali ya dulur. Tanamannya bisa rimbun kembali seperti yang sudah panen dulur. Jadi seperti ini ya dulur, lika-likunya seorang petani cabai dulur. Mau ngerjakan orang itu nggak ada biaya ya dulur. Kerjakan sendiri nggak mampu dulur, waktu dan tenaganya. Jadi ya kita harus perlahan-lahan, harus telaten, berikan perawatan demi perawatan, pengocoran, penyeprean, itu harus telaten dulur. Dan juga harus tepat ya, supaya tanaman cabai itu bisa berkembang dengan baik dulur. Walaupun di awal-awal banyak kendala, kalau kita telaten pasti nanti juga tetap sehat dulur. Ini kemarin sudah 2 kali kita berikan Fukia dengan dosis kecil, setengah sendok. Akhirnya bunganya mulai keluar. Yang kemarin itu dulur, sebelumnya itu terkena bercak daun, kemudian busuk daun itu sangat banyak dulur, hampir seluruhnya ini sisa-sisanya dulur. Tapi sekarang sudah mendingan ya dulur, sudah mulai segar kembali dulur kalau dipandang ya. Dan ini perbandingannya yang sudah panen dulur, bisa dilihat sendiri ya tanamannya. Perbandingannya tanaman yang kerawat dengan yang nggak kerawat dulur. Ini yang nggak kerawat, ini yang kerawat. Bakal bunganya, bakal buahnya itu sangat lebat dulur. Ini efek dari pemberian Fukia dan juga Maxi Grobe dulur. Ini yang sudah banyak yang merah dulur. Kita nanti akan melakukan pemetikan juga. Dan ini semuanya lebat dulur, yang 3.500 pohon, alhamdulillah pokoknya. Ini mulai banyak yang jadi buahnya dulur. Jadi putih-putih ini dulur, demblok-demblok istilahnya Jawanya. Ini sebenarnya bunga dulur, kelopak bunganya, bisa dilihat dulur. Ini ya, sangat luar biasa dulur. Efek dari pemberian Fukia dan juga Maxi Grobe dulur. Pembungaannya luar biasa dulur. Jadi ini pun juga tidak lepas dari kendala ya dulur. Di awal-awal fase generatif dulu, dulur-dulur kalau subscriber setia kita ya dulur, tahu ya kalau daun-daunnya ini mengecil semua dulur. Tapi sekarang daunnya kan sudah mulai normal ya dulur. Nah itu kalau kita nggak telaten dulur, kita nyerah ya dulur. Kalau dilihat kan kayak trip dulu. Tapi sekarang kan sudah melebar ya. Jadi enggak masalah dulur, daun mengecil, yang penting tidak keriting ya. Itu enggak apa-apa. Kita telateni aja, kita berikan penyeprean, pengocoran rutin. Nutrisinya dulur, nutrisi daun, nutrisi buah. Nanti juga akan kembali normal dulur seperti ini ya. Nah, ini enggak pilih-pilih saya dulur ya. Enggak pilih-pilih bedengan ya. Nanti coba kita jalan ke sana dulur. Nonton dulur sampai habis ya dulur, jangan di skip-skip. Nah ini dulur. Seluruhnya ini dulur. Buahnya luar biasa ini. Ini cabai rawit kaliber dulur. Hasil persemaian sendiri. Ini dulur. Buahnya sangat lebat dulur. Bisa dilihat dulur, double-double ya dulur. Ini seluruhnya dulur, yang 3.500 pohon, alhamdulillah pokoknya. Ini dulur, sampai sana dulur. Jadi sebenarnya usia perbandingannya ini dulur hanya 30 hari dulur. Ini ya, bedanya yang ini kerawat, yang ini kurang kerawat. Ya seperti itu ya dulur. Akhirnya kurus-kurus tanamannya, kurus-kurus. Ya seperti itu dulur, lika-likunya seorang petani ya dulur. Nah harapannya nanti setelah kita melakukan penyepraian sama pengocoran yang ekstra dan rutin, nanti semoga tanamannya ini bisa menyusul, tanamannya bisa gemuk lagi, subur lagi, dan juga bawa bakal buah yang banyak ya dulur. Oke dulur, jadi ini bahan-bahan yang akan saya gunakan pada penyepraian kali ini dulur, untuk cabai rawit kita yang sakit-sakitan dulur. Jadi untuk perawatannya berbeda dulur, antara yang sudah
panen dengan yang ini yang masih sakit-sakitan ya dulur. Juga interval perawatannya juga berbeda dulur. Kalau yang sudah panen ini nanti kita spray 5 atau 6 hari sekali dulur. Sedangkan kalau yang sakit-sakitan ini akan kita rawat lebih rutin dulur, 1 minggu 2 kali dulur, supaya nanti kondisinya kembali sehat, kemudian batangnya bisa besar-besar lagi dulur, kemudian daunnya bisa melebar, tapi juga nggak terlalu lebar ya dulur, supaya pembungaannya bisa maksimal dan nanti buahnya bisa banyak dulur. Intinya gimana caranya supaya tanaman ini kembali subur dulur setelah kondisi sebelumnya yang cukup parah ya dulur. Jadi kita awali dulu dari bahan insektisidanya dulur. Tadi setelah saya cek ternyata ada tanda-tanda penyerangan trip ya dulur ke pucuk daunnya, ke tunas daun yang baru. Oleh karena itu saya berikan Abamectin dulur. Ini saya kembali pakai Abasel. Jadi setiap pemberian Abasel ini dulur itu biasanya tripnya akan minggat dulur. Sehari 2 hari itu sudah bisa kelihatan perbedaannya dulur. Kalau kondisi tanaman atau daunnya yang nggak parah ya dulur, tapi kalau parah itu biasanya intervalnya perlu kita berikan lebih sering dulur. Biasanya 2 kali penyepraian baru kelihatan perbedaannya dulur. Jadi saya berikan Abasel dulur. Kemudian ini untuk dosisnya dulur, ini saya pakai 15 ml per tangki 16 liter dulur. Langsung kita campurkan ya dulur. Di 15 ml per tangki 16 liter ya dulur. Jadi ini nggak kelihatan ya dulur. Langsung kita campur dulur. Berikutnya untuk insektisida yang kedua saya pakai Maestro dulur, karena tadi saya lihat ada bakal buahnya ini dulur itu sudah tersengat lalat buah dulur, dan kalau kita biarkan nanti buahnya bisa habis dulur, habis karena disengat lalat buah. Oleh karena itu kita berikan Maestro. Jadi Maestro ini dulur, walaupun tanaman cabai kita itu tersengat lalat buah dulur, tapi buahnya nggak busuk dulur, bisa kuat sampai panen dulur, sampai merah dan dipetik. Ini dosisnya sama dulur, 15 ml per tangki 16 liter. Nah, kemudian untuk insektisidanya dulur saya pakai 2 bahan ini dulur. Kemudian untuk fungisidanya saya hanya pakai Mancozeb. Jadi kita berikan Mancozeb ini untuk mengatasi busuk daun ya dulur, dan juga mencegah penyebaran antraknos secara kontak dulur. Jadi sebelumnya di 2 penyepraian sebelumnya dulur saya berikan Kopsid 77 dengan bahan aktif tembaga hidroksida. Tapi di penyepraian kali ini itu saya rolling menggunakan Mancozeb dulur. Ini dosisnya 2 sendok makan dulur. Gak usah banyak-banyak dulu ya dulur, karena kondisi buahnya juga masih jarang-jarang ya dulur, masih belum lebat. 2 sendok makan aja cukup dulur. Aduk, kemudian masuk ke nutrisi dulur. Jadi untuk fungisidanya kita pakai 1 bahan aja dulur, tanpa sistemik ya dulur, kita hanya pakai yang kontak. Untuk nutrisinya kita pakai yang pertama Vertin Grow. Jadi Vertin Grow ini itu pupuk NPK cair dulur. Kandungan NPK nya nitrogennya 5%, fosfatnya 2%, kaliumnya 5%. Nah, Vertin Grow ini dulur, ini di fase vegetatif bisa mempercepat pertumbuhan dari tanamannya, pertumbuhan daun, batang, dan juga buah dulur. Dan di fase generatif itu bisa melebatkan pembungaan dan pembuahan dulur. Jadi efektif di segala fase pertumbuhan dulur. Sedangkan untuk dosisnya kita pakai 2 tutup ya dulur, 2 tutup per tangki 16 liter. Jadi 2 tutup ini sama dengan 20 ml tutup.
dulur, 20 mili. Satu tutupnya itu 10 mili dulur. Dulur. Berikutnya untuk nutrisinya yang jelas Maxi Grow B dulur, kandungan NPK, nitrogennya 15%, fosfatnya 30%, kaliumnya 25%. Jadi di fase generatif dulur kita membutuhkan kandungan fosfat dan kalium yang tinggi dulur, supaya pembuahan dan pembungaan dan pembuahannya itu bisa lebih maksimal dulur. Di fosfat itu manfaatnya untuk merangsang pembungaan, sedangkan kalium itu untuk mempercepat pembuahan dulur. Jadi mempercepat bakalan bunga itu jadi buah dulur. Untuk dosisnya 2 sendok makan juga dulur. Nah, setelah kita aduk merata dulur, baru kita tuang ke tangki sprayer ya dulur. Oke dulur, jadi untuk tangkinya nanti saya isi penuh dulu, baru kita lanjut ke proses penyepraiannya dulur. Oke, kita lanjut. Oke dulur, penyepraian kita sudah selesai ya dulur. Dan ini adalah video pertama dulur, gimana caranya memperbaiki tanaman cabai yang rusak ya dulur. Dan video ini dulur nanti akan saya sambung di minggu depan. Jadi setiap minggu akan saya update dulur perkembangannya dan juga perawatan tiap minggunya dulur. Dan di episode yang pertama ini dulur, saya hanya melakukan penyepraian ini dulur. Dan di episode yang kedua nanti akan saya lakukan pengocoran dulur, pengocoran pupuk. Jadi step by stepnya akan saya beritahu ya dulur, seperti apa obat-obatan penyepraiannya, kemudian pupuknya yang dipakai. Jadi mulai awal ya dulur. Dan mungkin seperti itu ya dulur video kali ini. Oh ya dulur, jadi untuk video ini dulur bukan berarti maksud saya untuk menggurui dulur-dulur semua ya. Ini hanya video dokumentasi dari kegiatan yang saya lakukan untuk menyembuhkan tanaman cabai saya ini dulur. Yang parah ya dulur. Parahnya ini karena nggak kerawat dulur, karena keterbatasan waktu dan tenaga dulur. Semoga nanti tanamannya bisa kembali normal seperti itu dulur. Jadi step by stepnya sesuai pengalaman yang saya miliki dulur, nanti akan saya bagikan di channel Petani Malang Selatan dulur. Oke dulur, mungkin itu saja dulur video kali ini dulur. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe ya dulur, supaya saya lebih semangat lagi dulur dalam berbagi video-video tentang pertanian cabai dulur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.